Kenapa? Karena kalau kita nggak berani berkata benar, nanti kebenaran itu sendiri akan hilang gitu. Nanti kebenaran itu sendiri akan ditindas dengan orang-orang yang memiliki kepentingan lain kayak gitu. Oke, next. Gitu. Oke, ini kan tadi penting. Iya, penting. Sifat berani mendorong muslim tetap bersikap benar, bijaksana, dan mampu mengendalikan emosi. Keterkaitan ya dengan yang tadi. Gitu. Oke, next lagi Nadia. Oke. Nah, lalu gimana sih caranya biar kita bisa berani mengungkapkan kebenaran gitu. Gimana sih indikasinya tuh kayak gimana gitu, berani mengungkapkan kebenaran tuh kayak gimana gitu. Yang pertama, berani menghadapi musuh dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, lalu berani mengatakan kebenaran, berani menjaga rahasia, mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan, berani objektif menilai diri sendiri dengan bermuhasabah atau koreksi diri gitu. Tapi ya teman-teman, perlu kita garis bawahi, perlu kita highlight bahwa keberanian ini dalam lingkup positif. Nah, jadi kan yang namanya kita ilmu itu kan keterkaitan ya satu dengan yang lainnya, termasuk akhlak itu juga terkaitan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai keberanian kita itu malah menjadi sesuatu yang di luar batas atau melanggar sopan santun gitu. Contoh, aku kan berani, ini gurunya salah, dia guru mau marahin. Nah, kayak gitu tuh namanya bukan berani pada tempat yang benar ya teman-teman gitu. Jadi tetap kita harus utamakan sopan santun gitu, harus utamakan tata krama dan ada caranya gitu. Ada caranya. Yang penting tadi kalau dari definisi berani dulu itu kita berasal dari keberanian atau berani berupa keteguhan hati gitu. Kita tegas terhadap hal-hal yang kita yakini kebenarannya, misal agama Islam gitu. Kita tegas gitu. Kita jangan sampai mentolerir orang lain sampai ke dalam ranah-ranah akidah atau ranah-ranah yang tidak dibenarkan seperti itu. Jadi keberanian ini kita harus tes dengan yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu. Jangan ikutan orang-orang gitu. Misal yang lagi trending itu apa ya? Eyelash extension. Nah itu kan lagi viral banget ya teman-teman ya. Banyak banget tuh artis-artis, influencer itu pakai mata tambahan gitu. Nah itu viral banget dan kayak orang tuh pengen banget nyoba gitu kan, biar viral, biar cantik gitu, biar artis gitu. Tapi nah sesungguhnya itu tuh ada belakang itu sebenarnya nggak boleh untuk dilakukan gitu. Kalau dari segi apa, karena itu merubah ciptaan Allah kayak gitu kan. Nah jadi kita harus berani aja bilang kalau ya itu memang nggak boleh gitu, bukan karena viral, bukan lagi tren terus kayaknya nggak apa-apa deh orang dia pakai gitu. Yang bisa kayak gitu kita harus berani bilang, kita harus punya pendirian kuat minimal diri kita sendiri dulu. Oke, kita nggak bisa nih ikutan kayak gituan karena sesuai dengan value atau dengan nilai yang harus kita anut. Lanjut. Oke, benefitnya atau hikmahnya kalau kita memiliki pendirian kuat untuk mengungkapkan kebenaran tadi. Yang pertama, kita memiliki kualitas mental dan dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Jadi kita akan lebih kuat aja gitu. Coba kita bayangkan ya, individu baik cewek maupun cowok yang punya pendirian itu lebih sih daripada orang yang sukanya ikutan. Lagi viral ini ikut, lagi trending ini ikut gitu kan. Kita disaring dulu yang mana yang harus bisa, yang boleh kita ikut sama yang gitu. Jadi itu kan kelihatan kalau misalnya dia nggak punya pendirian gitu. Jadi kualitas mentalnya kurang gitu, kurang dewasa juga dalam menghadapi persoalan. Dan seorang mukmin yang memiliki sifat syariah akan senantiasa mendahulukan perintah Allah dibandingkan urusan dunia. Nah ini nanti ada yang namanya skala prioritas juga ya teman-teman. Prioritas yang mana yang harus didahulukan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya antara keluarga teman-teman, prioritas mungkin keluarga.
sebagainya. Ini sebenarnya masih ada lagi pembahasan tentang prioritas, tapi agak lebih panjang mungkin teman-teman ya. Lanjut, bila ada keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku syariah bagi semua anggotanya, maka akan hidup dengan tentram dan nyaman. Nah, jadi keluarga itu udah satu persepsi gitu, satu suara gitu dalam menanggapi suatu persoalan. Gitu. Jadi hidupnya akan tentram dan nyaman. Lalu yang terakhir, terwujudnya bangsa yang besar jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani dalam setiap langkah. Gitu. Kadang Indonesia ini beraninya tuh cuma di media sosial doang. Kalau misalnya kita nonton YouTube, misalnya kita lihat sesuatu yang viral, banyak banget komennya ribuan gitu. Tapi kalau misalnya disuruh coba ngomong di depan sini, nggak ada gitu. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berani gitu. Pasti ngomongnya cuma di komentar doang, di belakang doang, kayak gitu. Jadi belum begitu berani untuk mengungkap kebenaran itu sendiri. Gitu. Tapi nanti teman-teman ada caranya ya, mengungkap kebenaran tuh. Iya, aku kan masih SMA kak, aku kan masih SMK kak. Apa yang bisa dilakukan untuk mengungkap kebenaran? Apakah aku harus datangi polisi lalu gini lalu marah-marah gitu? Yang begitu juga. Gitu. Kita bisa memulai segala sesuatu dari lingkup paling kecil terlebih dahulu, mungkin dari diri sendiri dan lingkup tuh. Oke, lanjut Bu Nadia. Oke, ini hadisnya yaitu kulil hakko ingkana muron gitu, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit gitu kan. Jadi teman-teman bisa cari sendiri karena teman-teman semua di sini juga generasi Z ya yang udah lekat banget dengan dunia internet. Kakak yakin teman-teman udah bisa cari sendiri juga hadis-hadis ataupun kuas-kuas lain yang mana itu tentang berani mengungkapkan kebenaran itu. Teman-teman kalau misalnya teman-teman mau dan ingin tahu, pasti teman-teman bisa mengeksplor jauh lebih banyak daripada yang kakak sampaikan hari ini. Oke, lanjut. Ini juga hadis lain, yaitu artinya orang yang kuat bukanlah yang pandai berbicara. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ini terkait mengontrol diri tadi ya, gitu. Lalu mengungkapkan kebenaran itu juga bukan dengan yang bergulat-bergulat, bukan harus berkelahi gitu, enggak, tapi lebih kepada menunjukkan, atau kalau di umur sekarang mungkin lebih kepada apa tadi, kekuatan diri atau prinsip diri gitu kan, untuk meyakini sesuatu yang benar gitu. Lalu mengungkapkannya minimal kepada orang-orang terdekat. Oke, next. Oke, udah. Oke, mungkin sekian dulu materinya. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya tentang yang mau nanya boleh. kontrol diri dan juga berani dalam mengontrol diri sama ini itu tadi ya teman-teman. Boleh kalau ada yang mau nanya tentang case atau kejadian-kejadian misalnya kayak gini nih gimana ya, nah gitu-gitu boleh ditanyain kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, atau Kak Sarah yang bertanya? Atau kakak yang nanya nih, kan kakak nih orangnya. Mau nanya mungkin tentang Kalau